Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Jadi sini dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega kita, yang awal dan yang akhir. Kepadanya kita dapat disembuhkan, kepadanya kita dapat memperoleh keselamatan yang begitu luar biasa. Untuk itu kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan kita bahwa kita mau supaya Tuhan bersama dengan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pemimpin di Antara 10.000. Ayat intinya terdapat dalam Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ketika engkau merespon penarikan Kristus dan menyatukan dirimu dengan Dia, maka engkau menyatakan iman yang menyelamatkan. Membicarakan hal-hal rohani dengan santai, berdoa memohon berkat rohani tanpa jiwa yang benar-benar merasa lapar, dan tanpa iman yang hidup hanyalah sedikit manfaatnya. Kerumunan yang hanya ingin tahu saja, yang mendesak mendekati Yesus, menyadari bahwa tidak ada hal yang sangat penting yang dihasilkan oleh bersentuhan ketika itu. Namun ketika wanita yang malang dan menderita, yang selama 12 tahun menjadi cacat, dalam kebutuhannya yang besar mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubahnya, dia merasakan khasiat penyembuhan. Sentuhannya adalah sentuhan iman, dan Kristus mengenali sentuhan itu. Iman yang bermanfaat untuk membawa kita berhubungan langsung dengan Kristus, mengungkapkan pada kita prioritas tertinggi, ketergantungan yang sempurna, pengabdian sepenuhnya. Iman ini bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Iman tersebut mengajarkan dalam kehidupan pengikut Kristus ketaatan sejati terhadap perintah-perintah Allah. Sebab kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia akan menjadi hasil dari hubungan yang vital dengan Kristus. Jadi ini menceritakan kembali seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan. Pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan rombongan orang berada di situ. Ketika kepala ibadah itu datang bahwa anaknya akan mati, dan Tuhan katakan dia katakan bahwa dia yakin bahwa dengan menumpangkan tangannya di atas anak perempuan itu, dia akan hidup. Setelah kepala rumah ibadah itu, ada perempuan lagi yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia katakan dalam hatinya, asalkan saja saya menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan akhirnya dia sentuh akan jubah Kristus itu, dan Tuhan mengenali sentuhan itu, dan akhirnya pun wanita itu sembuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di situ juga dikatakan kalau dalam Matius 9:21, ya. Ketika kita mau betul-betul untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka di situ ada jalannya, ada jawabannya, ya. Ada kuasanya sehingga kita bisa sama seperti wanita ini yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya. Di sini juga dikatakan
Ketika engkau merespon penarikan Kristus dan menyatukan dirimu dengan Dia, maka engkau menyatakan iman yang menyelamatkan. Dari sebuah iman yang percaya kepada Kristus, Dia datang sebagai orang yang cacat, sebagai orang yang tidak layak. Dia datang memegang jubah itu, akhirnya dia dapat sembuh. Mungkin iman kita tidak seberapa, tapi dengan iman yang kita punya mau kita lakukan untuk kita kembangkan iman itu, maka pasti ada hal yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Iman yang membawa kita kepada keselamatan, iman yang membawa kita kepada kesenangan, dan iman yang membuat kita lebih dekat lagi dengan Kristus. Di sini dikatakan sentuhannya adalah sentuhan iman, dan Kristus mengenali sentuhan itu. Iman yang bermanfaat untuk membawa kita berhubungan langsung dengan Kristus mengungkapkan pada kita prioritas tertinggi, ketergantungan yang sempurna, pengabdian sepenuhnya. Iman ini bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Iman tersebut mengajarkan dalam kehidupan pengikut Kristus ketaatan sejati terhadap perintah-perintah Allah, sebab kasih Tuhan dan kasih kepada sesama manusia akan menjadi hasil dari hubungan yang vital dengan Kristus. Ini di sini sudah dikatakan bahwa iman yang bermanfaat untuk membawa kita berhubungan lebih lagi dengan Kristus. Kita punya iman tetapi kita tidak mengembangkan, lalu apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Tuhan katakan ini yang harus saya lakukan, tetapi saya tidak mau lakukan. Yang penting saya mau iman. Tidak seperti itu. Jika engkau punya iman, kembangkan iman itu, sehingga kita tahu betul siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan sentuhan ini Tuhan mengenali. Sentuhan dengan iman yang bermanfaat membawa hubungan kita yang erat, yang membawa menyatukan kita dengan Kristus. Ya, iman tersebut mengajarkan dalam kehidupan pengikut Kristus ketaatan sejati. Inilah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita pengikut Kristus, kita orang Kristen yang sejati. Maka itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, ketaatan sejati. Dari perilaku kita, dari tingkah laku kita maupun perbuatan kita, kata-kata kita harus sama dengan perbuatan, sehingga tidak ada yang membuat kita keliru, tidak ada yang membuat kita merasa aneh di dalam kehidupan kita. Tapi dengan perkataan sesuai dengan perbuatan, maka itu adalah suatu kehendak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Sini dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kita punya iman tetapi kita tidak mau melakukannya. Ya, buat apa kalau kita meminta iman tetapi kita tidak memintanya, kita tidak mau melakukannya. Ya, sama seperti perempuan ini. Dia tahu bahwa dia akan sembuh. Akhirnya dia datang kepada Kristus, menyentuh akan jubahnya. Akhirnya dia selamat. Akhirnya dia sembuh dari penyakit itu. Ya. Menjadi contoh bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi dengan iman kita mau percaya kepada Kristus, percayalah kita akan mendapatkan ya, kesetiaan itu daripada Kristus, mendapatkan sukacita.
Yang penting kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi di sini katakan memprioritaskan yang tertinggi, ketergantungan yang sempurna. Kita punya harapan untuk kita mau bersama dengan Kristus. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Bisakah kita membayangkan hubungan yang lebih intim daripada yang tersirat di sini? Serat-serat ranting identik dengan serat pokok anggur. Hubungan antara kehidupan, kekuatan, dan makanan dari batang ke cabang tidak terhalang dan konstan. Akar mengirimkan makanannya melalui cabang-cabang. Seperti itulah hubungan orang percaya dengan Kristus. Jika dia tinggal di dalam Kristus, dia memperoleh makanan dari Dia. Ya. Ketika kita melihat satu pohon yang kering, akar itu mulai bekerja untuk bagaimana dia menunaskan tunas yang baru supaya hijau lagi. Yang awalnya kering tapi akhirnya menjadi hijau lagi. Dia mencari cara, akar-akar mencari makanan, sehingga melalui akar itu ranting-ranting pun dapat memberikan daun yang hijau. Begitupun dengan kita. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Kristus mau supaya kita selalu mempunyai kehidupan yang lebih baik, mempunyai kehidupan yang bersinar. Sama seperti pohon yang tadi saya katakan, pohon yang kering itu, yang dia tidak punya daun, akhirnya punya daun dan akhirnya menjadi hijau. Dan kita pun merasakan indah. Itu pun di dalam kehidupan kita. Hubungan yang lebih intim daripada yang tersirat di sini. Serat-serat ranting identik dengan serat pokok anggur. Hubungan antara kehidupan, kekuatan, dan makanan dari batang ke cabang tidak terhalang dan konstan. Supaya kita tidak terhalang untuk datang kepada, melepaskan akan keinginan kita, lepaskan akan semua keduniawan kita, sehingga kita mencapai tujuan itu. Rantik-rantik yang identik ini yang membuat kita supaya kita terus bersama dengan Kristus. Tetapi hubungan rohani antara Kristus dan jiwa ini hanya dapat dibangun dengan memiliki iman pribadi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Karena imanlah yang menghubungkan kita dengan kuasa surga dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kuasa kegelapan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jiwa kita menjadi kuat dalam kekuatan rohani oleh sebab kita menghirup udara surgawi dan menyadari bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita, bahwa kita tidak akan goyah. Kita naik mengatasi dunia, melihat Dia yang adalah pemimpin di antara 10.000, yang sangat indah, dan dengan memandang kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Renungan lebih dalam. Apakah iman saya kepada Yesus adalah hasil dari hidup yang sepenuhnya dikuduskan bagi Allah? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Apakah iman saya kepada Yesus adalah hasil dari hidup yang sepenuhnya dikuduskan bagi Allah? Sebagian kita belum. Ya. Saya pun masih belajar dari hal-hal itu. Supaya kita mendapat makanannya Kristus, maka kita lakukan itu di dunia ini. Apa makanan Kristus? Keselamatan. Ya, kita mau bertobat.
makanan yang keras ialah kita mau melakukan kehendaknya Dia. Dengan iman kita, iman yang mau bertumbuh untuk terus melihat kemuliaan Kristus. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat yang sangat luar biasa. Ya. Kita punya iman, saudara-saudara. Tapi kita tidak mempergunakan iman itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melihat Kristus. Ya, tetapi tanpa iman, ya di sini dikatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena imanlah yang menghubungkan kita dengan kuasa surga dan beri kita kekuatan untuk menghadapi kuasa kegelapan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, biarlah nasihat firman ini dapat menguatkan kita untuk terus percaya kepada Kristus. Biar dengan semua yang kita miliki, percaya bahwa Kristus memegang tangan kanan kita, membawa kepada kemenangan. Biar nasihat firman Tuhan ini dapat membawa kita kepada jalan-jalan yang benar. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.